Konsep terjadinya penyakit menggunakan pendekatan trias epidemiologi. Di dalam trias epidemiologi, terdapat 3 faktor yang penting untuk kita ketahui, yaitu yang pertama itu adalah host, yang kedua adalah agent atau agen, dan yang ketiga adalah lingkungan. Kita bahas yang pertama dari faktor-faktor trias epidemiologi itu adalah agent atau agen. Jadi pada awalnya agent atau agen itu disebut sebagai mikroorganisme atau patogen infeksi. Nah, contohnya itu bisa berupa virus, bakteri, parasit, atau mikroba lainnya. Agen itu harus selalu ada untuk penyakit bisa terjadi. Namun ketika ada agen, tetapi tidak selamanya bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Itu tergantung pada berbagai faktor. Salah satunya adalah patogenisitas organisme atau kemampuan menyebabkan penyakit oleh agen itu sendiri, dan juga dosis atau jumlahnya ada di lingkungan atau host itu mengalami paparan. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, agen itu tidak selalu mikroorganisme, bisa berupa penyebab kimia dan juga penyebab fisik dari suatu penyakit atau cedera. Nah, trias epidemiologi atau triad epidemiologi ini terbukti tidak memadai untuk penyakit-penyakit tertentu seperti kardiovaskular, kanker, dan penyakit lain yang tampaknya memiliki banyak penyebab atau faktor risiko. Kemudian yang kedua dari faktor-faktor trias epidemiologi adalah host. Host itu mengacu pada manusia yang bisa terkena penyakit. Berbagai faktor intrinsik pada inang yang kadang-kadang disebut sebagai faktor risiko dapat memengaruhi paparan, kerentanan, atau respon individu terhadap agen. Peluang untuk paparan sering dipengaruhi oleh perilaku seperti praktik seksual, kebersihan, dan pilihan pribadi lainnya, serta juga dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Kerentanan dan respon terhadap suatu agen dipengaruhi juga oleh beberapa faktor seperti komposisi genetik, status gizi dan imunologi, struktur anatomi, adanya penyakit atau obat-obatan, serta susunan psikologis. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor-faktor dari trias epidemiologi adalah lingkungan. Lingkungan itu mengacu pada faktor ekstrinsik atau faktor luar yang dimana mempengaruhi agen dan peluang untuk terpapar
dari host itu sendiri. Faktor lingkungan itu meliputi apa saja? Ada faktor fisik seperti geologi dan iklim, kemudian faktor biologis seperti serangga yang mentransmisikan agen, dan faktor sosial ekonomi seperti crowding, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan. Terdapat beberapa model segitiga epidemiologi. Seperti yang pertama itu adalah di mana agen, host, dan lingkungan itu mengalami keseimbangan. Model ini disebut sebagai model keseimbangan. Artinya agen, host, dan lingkungan itu berada pada titik seimbang, dan kondisi seperti ini disebut sebagai kondisi yang sehat. Model kedua dari model segitiga epidemiologi adalah agen memberatkan keseimbangan, sehingga pengungkit miring ke agen. Dalam kasus ini diartikan sebagai agen atau penyebab penyakit mendapat kemudahan menimbulkan penyakit pada host. Ini misalnya terjadi ketika virus influenza. Kemudian model yang ketiga itu sekarang host memberatkan keseimbangan sehingga pengungkit miring ke arah host. Nah, dalam kasus ini diartikan sebagai host menjadi lebih peka terhadap suatu penyakit. Misalnya pertumbuhan proporsi penduduk yang begitu besar. Kemudian pada model yang keempat itu terjadi pergeseran pada lingkungan atau bergesernya titik tumpu, sehingga agen menjadi memberatkan keseimbangan. Misalnya ketika terjadi banjir, sehingga banyak bakteri atau mungkin mikroorganisme lain yang dapat memicu terjadinya penyakit berkembang dengan baik atau berkembang dengan optimal. Dan model yang terakhir adalah lingkungan mengalami pergeseran, namun ini menyebabkan host yang mengalami pemberatan keseimbangan, sehingga terjadilah kondisi yang tidak sehat. Misalnya terjadi pencemaran udara. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.